Sirih banamu, sirih pinang. Sirih datangnya dari Pulau Oman. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka YouTube kami, channel Adi Asman. Bismillahirrahmanirrahim. Lah tabang balam jumarabah, balam tabang marabah mandi. Kami tunjukkan salam josambah, salam tunjuk kepada pemirsa yang rami. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel YouTube kami Adi Asman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan nasihat kisah Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa kata Luqman? Wahai anakku, dunia ini ialah bagaikan lautan yang sangat dalam. Sudah banyak manusia dan umat-umat yang karam di dalamnya. Maka kata Luqman, persiapkanlah kapalmu untuk mengarungi hidup di dunia ini supaya kamu selamat. Apa kapalnya? Kapalnya kata Luqman, pertama berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, muatannya iman dalam dada. Yang ketiga, layarnya tawakal dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau lakukan yang demikian itu, kata Luqman kepada anaknya, insya Allah wahai anakku, engkau akan selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, angkat pena menulis sanja. Nulisnya di rumah Oman. Jadilah ibu dan ayah yang bijak, mau menerima kritikan dan masukan. Sebagai seorang ayah dan ibu harus memberikan nasihat kepada anaknya. Nasihat yang sangat utama yang ditanamkan oleh seorang ibu ialah bagaimana kita yang beragama Islam, anak-anak generasi kita, supaya melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Apa artinya? Wahai anakku, dirikanlah sembahyang dan laksanakanlah amal ma'ruf nahi mungkar. Bawalah orang kepada kebaikan dan laranglah kepada kemungkaran yang jelek. Dan hendaklah engkau bersabar dalam melaksanakannya. Karena kalau lakukan yang demikian itu, wahai anakku, maka engkau akan mendapatkan keteguhan jiwa, keteguhan hati, ketentraman jiwa. Kenapa mendapatkan ketentraman jiwa? Karena ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terputus dengan adanya sholat 5 waktu sehari semalam yang engkau laksanakan. Yang ketiga, makan-makan bersama keluarga. Malah ketemu kawan lama. Anakmu itu adalah anakku juga. Maka mari kita bangun akhlak dan mentalnya. Maka bagaimana kita membangun akhlak dan mentalnya? Contohlah
kisah Luqman di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim, walaupun dia tidak seorang nabi, walaupun dia tidak seorang rasul, akan tetapi Luqman mempunyai keistimewaan daripada manusia-manusia yang lain. Apa keistimewaan Luqmanul Hakim? Allah istimewakan di dalam Al-Quran, sehingganya kisah Luqmanul Hakim itu termaktub di dalam Al-Quran dengan adanya surat Luqman. Apa artinya? Menceritakan kisah dan cerita-cerita yang baik tentang kehidupan Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran. Yang keempat, dari mana datangnya landak? Dari tanah yang terinjak. Berpikirlah sebelum bertindak. Itulah tanda orang tua yang bijak. Sebagai seorang ibu dan ayah, mempunyai tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang sangat banyak sekali. Apa tugas dan ibu dalam rumah tangga itu? Satu, menanamkan akidah ketuhanan kepada anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, yaitunya mencari nafkah, mencari rezeki yang halal lagi baik. Tiga, memberikan pendekatan psikologi. Karena seorang ibu dan anak melahirkan anak 1, 2, dan 3. Bagaimana tingkah laku dan fi'il perangainya? 1, 2, dan 3 anak kita semuanya mempunyai perilaku yang berbeda. Maka perlulah pendekatan psikologi terhadap anak-anak kita. Yang keempat, memberikan keteladanan yang baik dalam kehidupan. Yang kelima, memberikan pendidikan yang maksimal, memberikan pendidikan yang mumpuni. Ada pendidikan agama, ada pendidikan umum, ada pendidikan teknologi, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, memberikan nama yang baik sebagai panggilan dalam kehidupan. Nama adalah doa. Maka bagi orang tua yang mengasih nama yang baik, setiap memanggil anaknya berarti mendoakan anak-anak kita. Maka di dalam kehidupan ini, sebagai seorang ayah dan ibu, marilah kita kasih anak-anak kita nama yang baik. Jangan kita contoh orang-orang saudara-saudara kita yang di daerah barat. Kenapa? Mengasih nama tidak merujuk kepada agama Islam. Karena dalam Islam, nama atau panggilan itu adalah doa. Setiap nama kita panggil, setiap kali kita mendoakan terhadap anak-anak kita. Yang kelima, dari mana buah salak? Dari kebun jauh diudik. Dari mana paham akhlak? Dari ibu dan gurulah yang mendidik. Maka sebagai seorang ayah dan ibu harus memberikan nasihat, harus memberikan kesan dan pesan, harus memberikan wasiat-wasiat yang baik dalam kehidupannya. Apa wasiat yang harus ditanamkan oleh seorang ibu dalam kehidupan ini dan ayah di dalam kehidupan ini? Yang pertama yang tak kalah pentingnya ialah satu, wahai anakku, bahwasanya yang paling dekat dalam kehidupan ini ialah kematian. Maka untuk itu marilah kita jaga sholat yang 5 waktu sehari semalam. Marilah kita berbekal dengan ibadah dan ibadah. Marilah kita berbekal dengan amal-amal yang soleh. Karena kematian haruslah membawa bekal untuk kehidupan di dunia dan menuju kampung akhirat yang sangat lama sekali, yang tidak kembali lagi ke dunia yang fana ini. Yang kedua, yang paling jauh dalam kehidupan manusia itu ialah waktu yang sudah berlalu. Kenapa jauh? Karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita jemput
kembali. Maka bagi kita, anak-anak generasi muda, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu adalah uang, waktu adalah kesempatan, waktu untuk berbuat. Jangan kita sia-siakan. Al-waktu kasayf, waktu itu adalah pedang. Maka pedang akan memutus kehidupan kita kalau kita tidak pandai mengendalikan waktu. Yang ketiga, yang sangat besar dalam kehidupan kita di dunia ini, wahai nak, ialah nafsu. Nafsu hendaklah kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Maka bagi generasi muda, pemuda dan pemudi, hendaklah engkau kendalikan hawa dan nafsu. Mengendalikan hawa dan nafsu itu ialah dengan berpuasa. Dengan berpuasa bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan selanjutnya, apabila tidak bisa mengendalikan hawa dan nafsu, maka tempuhlah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemuda dan pemudi, apabila kamu sudah sanggup dan berkemampuan untuk menaiki alam rumah tangga, maka laksanakanlah pernikahan secara Islam. Melaksanakan pernikahan secara Islam itulah salah satu cara dalam Islam untuk mengendalikan hawa dan nafsu. Yang keempat, yang paling berat dalam kehidupan manusia itu ialah menerima amanah. Apa itu amanah? Kepercayaan. Setiap kita punya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan oleh masyarakat, dititipkan oleh manusia amanah. Amanah itu ialah kepercayaan. Mulai daripada tingkat yang serendah-rendahnya amanah dalam rumah tangga sampai kepada yang sebesar-besarnya amanah ialah wajib kita laksanakan. Maka siapa yang tidak melaksanakan amanah, maka ia adalah akan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pesan terhadap anak-anak kita ialah yang paling tajam dalam kehidupan manusia ini bukanlah pedang. Yang paling tajam itu ialah mulut yang kasar, mulut yang menyakitkan, mulut yang mengatakan kata-kata yang memilukan hati orang lain. Jadi yang paling tajam itu bukanlah pedang, tapi yang paling tajam ialah perkataan yang sudah kita ucapkan. Maka untuk itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, ucapanmu adalah sangat menyenangkan. Ucapanmu ada juga yang memilukan. Tergantung bagaimana seni kita mengucapkan. Tapi yang jelas mulutmu adalah harimaumu. Itulah yang akan mencerkam kepalamu. Maka untuk itu siapa yang berkata dengan bagus menyenangkan. Siapa yang berkata dengan jelek, dialah yang akan mengerkam kehidupannya yang mereka lalui. Maka di dalam istilah orang, luka karena pedang bisa terobati, dan luka karena perkataan dan mulut susah untuk dilupakan. Maka marilah kita jaga bahwasanya yang tajam dalam kehidupan itu ialah mulut manusia dan bukanlah pedang. Kemudian yang keenam, wahai anakku, yang perlu kamu jaga ialah yang paling ringan dalam kehidupan manusia ini ialah berjanji. Janji wajib ditepati. Maka setiap kita manusia yang hadir di atas dunia ini mempunyai janji, baik janji dengan Allah Subhanahu wa taala maupun janji dalam kehidupan manusia hidup di dunia ini. Dalam zaman modern sekarang ini, mereka selalu ringan untuk berbuat janji, lebih-lebih pada masa-masa kampanye, lebih-lebih pada masa-masa politik. Janji adalah hutang, janji wajib ditepati. Maka siapa yang berbuat janji, kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, dan jika kamu berjanji, maka hendaklah kamu tepati. Janji yang pertama yang tak kalah pentingnya kamu tepati,
janji dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Dan janji yang kedua ialah janji dengan dalam kehidupan, yaitunya janji dengan sesama manusia. Maka sebagai kita orang beriman, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai pemimpin dalam masyarakat, sebagai pemimpin dalam kelompok, sebagai pemimpin dalam golongan, sebagai pemimpin tingkat bawah sampai tingkat tinggi, semuanya adalah akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan apa yang mereka pimpin. Kemudian yang terakhir, bunga selasih, daunnya lebat, kolam kecil, ikannya banyak. Terima kasih wahai para sahabat. Jangan lupa like, subscribe, dan channel kami Adiasman ini. Wassalam, terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.